Oke, halo Bapak Ibu. Kembali lagi di YouTube saya di Genuedi. Ya, seperti biasa kita bahas indeks kita hari ini maupun menu back close ya. Ataupun rekom-rekom yang saya berikan nanti akan saya kasih lihat screenshotnya apa saja. Berserta saham-saham yang di request ya teman-teman akan saya bahas juga ya. Yang mau join grup Telegram, link ada di bawah, silahkan diklik saja. Oke, kita bahas indeks kita. Begitulah, belum belum confirm ya, belum belum confirm uptrendnya. Tapi lebih bagus dia naik. Tapi ya saya rasa ya ini cuma bully sesaat lah ya. Menurut saya sih masih bully sesaat karena belum confirm, belum ada tanda-tanda dia untuk confirm balik uptrend ya. Dia cuma technical rebound. Ya puji Tuhan kalau bisa naik terus ya lebih bagus ya. Itu harapan kita untuk Indosita. Dan sekarang dia kuat di 7.000 oke. Kalau dia bertahan di atas 7.000 oke nih untuk Indosita. Kemungkinan masih bisa tes ke 7080, resistance kuat di 7120. Nah, mungkin di area-area itu 7120 mungkin mungkin akan terjadi kepentok di sana dan bisa balik turun. Tapi kalau bisa break di atas 7120, nah indeks kita bisa lanjut untuk kembali naik. Nah, kuncinya di 7120 kalau memang dia mau kembali naik untuk indeks kita. Untuk sekarang belum ya bagus arahnya sudah mulai naik tapi belum confirm uptrend ya untuk indeks kita. Oke, kita bahas saja menu buy close yang kemarin saya berikan di grup umum maupun di grup rekom ya. Ini saya kasih lihat screenshotnya buat supaya teman-teman percaya ya bahwa saya ada berikan juga di grup umum. Ini yang di grup umum ya teman-teman. Bentar. Ini ya jelas ya tanggal 21 Oktober jam 2.21 saya info buy suruh info buy teman-teman di BABP 103 106 ya. Tanggal 21 Oktober. Kemarin closing Jumatnya di 106 ya. Lalu ini kalau di grup umum seperti ini ya. Kalau di grup umum jelas ya ada plan-plannya seperti ini ya. Ini kalau di grup umum TP-nya di sini, TP1 di sini, TP2 di sini, SL di sini ya. Kita coba lihat sebentar chartnya seperti apa untuk BAWP apakah sudah cuan atau belum kita lihat saja ya teman-teman. Kita beli kemarin Jumat, kita lihat Seninnya naik atau enggak ya. BABP, jadi ya kalau memang saya mau berikan ya saya berikan ke teman-teman grup umum tapi tidak setiap hari dan itu pun hanya menu buy close ya. Saya tidak berikan untuk menu pagi, menu swing, menu scalping. Saya tidak berikan di grup umum. Grup umum saya hanya berikan di menu buy close saja ya. Kalau grup umum saya hanya berikan menu buy close saja. Ya bentar sabar. BABP. Aduh, melek ya. PABP cuan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat cuannya ada berapa persen. Kita ukur dulu sebentar ya. Kita ukur dulu sebentar BABP-nya. Ya kita beli closing ya 105 juga dapat kok. Tadi juga sempat turun ke 104 ya. Ya anggap saja rata-rata Anda di 106 deh. Nggak usah 105 deh ya. Kita ukur pembelian paling tinggi deh ya untuk BABP. Next sampai Anda sudah cuan di atas 5% ya. Itu beli di 106, ada jual di 110, Anda sudah cuan 5% ke atas ya. Ya sudah cuan ya udah ya. Berarti teman-teman sudah cuan ya. Oke, kita bahas rekom-rekom yang saya berikan ya. Tadi di ini kok BDME, BDMN ini kemarin ya. Ini kemarin target suka-suka. Ya saya info suruh buy tanggal 21 Oktober jam 10.47 di grup rekom. Belinya 3350, 3400 target suka-suka SL 3300. Coba teman-teman lihat sekarang BDM-nya berapa persen ya? Sudah cuan mungkin di atas 10% ya teman-teman ya. Lalu jadi saya tidak ukur lagi ya sudah cuan lah intinya. Lalu kemarin ya kalau di grup Rekom itu kita berikan dua dua buy close ya. Pertama kita beli BABP ya. BABP-nya sudah cuan. Lalu eh, kita sempat beli di GDST ini area buy-nya. Nah, pas closing market saya infokan saya bilang tambah muatan saja. Nah, ini area TP-nya, TP1, TP2, TP3. Nah, untuk GDST TP1 sudah terkena ya. Kita sudah cuan sekitar minimal 2,5% pasti dapat ya. 2,5% pasti dapat dari harga harga rata-rata kita beli ya. Ya, intinya GDST sudah cuan, tinggal Anda kawal saja teman-teman. Closing juga di 228 kok sekarang ya. Ya tinggal dikawal saja. Lalu apakah menu saya semuanya cuan? Tidak juga. Nah, ini saya kasih lihat menu rekom hari ini yang belum jalan ya. Jadi yang belum jalan pun saya kasih bukan berarti semuanya cuan ya.
Ya kebetulan puji Tuhan banyak yang cuan, lebih banyak yang cuan daripada yang belum cuan ya. Kemarin menu swing juga bumi kan saya kasih lihat, lihat hari ini kan makin naik terus buminya, ya, tinggal ada trading saja. Ini Jekon ya, tadi kita beli Jekon ya tadi siang belum jalan, ya belum jalan, lalu saya kasih plan lagi ya, karena Jekon masih uptrend ya, tidak perlu terlalu panik ya. Kalau teman-teman tidak bisa average, SL-nya di 180 saya sudah infokan, tapi kalau bisa tambah muatan ya boleh tambah muatan di 172 atau 75, SL 168 ya. Jadi Jekonnya juga masih uptrend kok, santai saja ya teman-teman. Memang belum jalan hari ini. Kita beli tadi siang nggak langsung beli, langsungnya jalan enggak. Enggak semua saham yang kita beli hari ini harus langsung jalan enggak. Kadang-kadang tertunda sehari dua hari ataupun bisa saya terkena stop loss ya. Itu kan kenyataan di market. Jadi saya tidak menggaransi bahwa rekomendasi saya pasti 100% benar, enggak. Ada kalanya harus terkena stop loss, ya ada kalanya kita harus pakai plan kedua buat beli lagi di bawah seperti Jcon. Ya, tapi Jcon masih uptrend, jadi saya berani infokan suruh beli lagi ya. Tinggal agak ikutin plan saja ya. Untuk Jcon hari ini belum jalan Jconnya ya. Lalu habis Jcon kan belum jalan, saya berikan menu buy close tadi sore hari ini di grup Rekom saya infokan suruh beli Agro. Ya, agro kita sudah cuan 3% closing. Kita dapat semua di 610, 620 apalagi. Ya, karena dia turun sampai ke 605 tadi. Ya, 610 pasti dapat, 620 apalagi. Ya, rata-rata Anda mungkin di 615 ataupun 620 Anda sudah cuan ya 2,5% pasti dapat. Ya, closingnya di 635. Anda sudah cuan di atas ya kurang lebih 2,5% sampai 3% ya dari area buy kita. Ini kita beli tadi barusan masih fresh tanggal 24 Oktober jam 2.17 ya, kita incar pantulan closing saja ya, kita sudah dapat hampir 3% ataupun teman-teman ada yang sudah cuan 3% plus plus ya, minimal 2% ke atas pasti dapat ya, sudah di tangan 2% ya. Ya jadi jangan, intinya ya teman-teman kalau trading harus punya plan, harus punya analisa ya, tidak usah terlalu panik ya. Kalau saham masih uptrend tidak usah terlalu panik jika turun, tapi kalau saham downtrend Anda juga tidak boleh hold ya. Ya begitulah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita langsung bahas saja saham-saham yang di request ya. Saya cepat saja lah ya. Pertama IP. IP masih di persimpangan ya. Support ada di 178, 180, resistance ada di 186, 192. Posisi lagi di persimpangan untuk IP. Lanjut ke friend. Friend. Trend mencoba kembali uptrend tapi belum confirm aja, belum oke ya, belum oke karena dia belum bisa break di atas 82. Kalau bisa break di atas 82, 83 itu mulai mulai menuju kembali uptrend, tapi kalau masih tertahan di bawah ini kemungkinan dia akan retest lagi ke 78 sampai 76. Ya dia tidak boleh jebol lagi 75-nya, kalau jebol 75 dia balik downtrendnya. Tapi kalau dia bertahan di atas 78 apalagi bisa bertahan di atas 82 itu oke untuk trend ya. Posisinya belum belum uptrend tapi dia mencoba kembali naik ya, tapi belum uptrend saja untuk trend. Lanjut ke Aisyah. Aisyah. Aisyah ya masih di atas sih ya. Kemarin ya wajar dia turun karena semua orang pada take profit kemarin ya. Tapi masih uptrend selama bertahan di atas 190 masih oke. Tapi kalau jebol 190 hati-hati bisa ke 182, 185. Ya posisi masih uptrend kok. Selama dijaga di atas 190 masih ada potensi kembali naik ke 200 ke atas ya untuk Aisyah. Posisi masih uptrend selama 190-nya kuat. Lanjut ke Aisyah. Aisyah eh, kurang oke ya. Posisinya belum oke, belum uptrend juga, masih di persimpangan. Support di 950, 940, resisten ada di 9 ada di 990 sampai 1020. Posisinya masih di persimpangan untuk Asia, belum uptrend, belum downtrend ya. Tapi kalau dia nggak bisa naik di atas 1000 ya hati-hati. Kemungkinan bisa cenderung lebih ke downtrend ya. Kalau tidak bisa di atas 1000 dia breaknya. Lanjut ke PNBS. PNBS. Bentar, bentar.
NBS ya. PNBS hati-hati ya karena tidak bisa break di atas 97-nya ya. Kalau kita kemarin kita sudah cuan ya. Kita sudah cuan dan saya juga sudah jualan semua kemarin di 99 karena saya lihat tidak kuat naik ya. Tidak kuat naik ya udah jual semua ngapain ditahan kan. Sudah cuan masa dianggurin. Lalu sekarang hati-hati kalau sampai jebol 90 dia kembali turun bisa ke 86 sampai 84 ya. Kalau sampai jebol 84 dia terkonfirmasi bisa downtrend kembali bisa turun ke 78 ya. Ini arahnya cenderung mau turun tapi masih di persimpangan atas sih ya. Berharap saja 90-nya kuat, kalau 90-nya kuat ya bisa balik naik ke 94 lah. 94 sampai 96 ya. Resist kuat di 97 sampai 100. Ya, posisinya masih di atas kok untuk PNBS, tapi ya kalau saya sih kayaknya nggak akan masuk dulu, saya akan lihat, saya wait and see dulu lah ya. Kalau memang kembali ramai, saya ikut masuk lagi untuk PNBS-nya, tapi kalau cenderung turun ya ngapain masuk ya. Dan juga Elsha, tapi posisinya masih di atas kok. Asal 90-nya kuat ya. Kalau 90 nggak kuat, hati-hati saja. Dan juga Elsa oke nih uptrend ya, mulai uptrend nih, mulai oke. Apalagi kalau bertahan di atas 320, Elsa akan lanjut naik ke 350 sampai 360 ya. Posisinya oke tapi ada resisten kuat di 340. Dia harus break dulu 340 baru bisa tes lagi ke 350 sampai 380. Ya support uptrend di 320 untuk Elsa. Lanjut ke Elsa BP. 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 Oke, masih uptrend kok untuk BP-nya selama 148 150 jaga akan lebih oke dia bertahan 150 akan lanjut naik retest lagi ke 156 sampai 160 itu resist kuat untuk BP. Kalau bisa break 160 dia akan lanjut naik tapi kalau nggak bisa break dia akan turun. Ya posisinya di persimpangan atas untuk BP. Kawal saja di 148-nya atau 150 untuk BP-nya ya kalau teman-teman ada. Dan juga S-ship. S-ship belum oke, masih downtrend ya, masih masih cenderung downtrend ya, belum oke. Support ada di 60 62, resisten ada di 66 sampai 68. Posisinya masih jelek untuk S-ship, masih downtrend. Lanjut ke Sliss. Sliss masih downtrend ya, masih cenderung downtrend untuk Sliss ya. Resisten terkuat ada di 1298 sampai 302. Support sekarang ada di 280. Kalau jebol 280 kemungkinan bisa tes ke 270 sampai 250. 260 lah ya. 260 sampai 270 kalau sampai jebol 280-nya ya. Ya, untuk selis posisinya masih kurang kurang oke ya, masih cenderung sideways di bawah alias downtrend untuk selis. Lanjut ke Toba. Toba. Toba eh masih belum oke, masih masih cenderung downtrend juga ya. Dia harus naik di atas 720 baru oke, tapi kalau masih kepentok 700, 720 ya belum oke. Support ada di 670, 650 untuk Toba. Posisinya masih downtrend untuk Toba ya. Masih kurang oke. Cenderung downtrend untuk Toba. Lanjut ke BBYB. BBYB kemarin menu kemarin kita ya. Kalau yang hold sih ya udah cuan, tapi kalau yang sudah realisasi kan ya udahlah ya. Tapi kita nggak tahu di arah atau enggak. Hari ini di arah ya, dikunci arah, tapi kalau saya lihat untuk BBYB dia belum uptrend ya, belum uptrend ya. Kalau naik pun saya rasa masih bisa kebentuk di seribunya sampai 1060 lah. Itu resist kuat ya. Kalau dia bisa bertahan di atas 950 ya oke. Tapi kalau nggak bisa bertahan ya dia balik turun ya. Sekarang dia mencoba uptrend dengan catatan dia harus bertahan di 950-nya. Kalau dia tidak kuat di 950-nya dia akan kembali downtrend ya. Karena ini posisinya kemarin sudah sangat downtrend, hari ini dia mencoba rebound ke atas. Ya belum terkonfirmasi kembali uptrend.
ya untuk IBB. Belum terkonfirmasi uptrend, tapi ada tanda-tanda dia menuju naik kembali untuk BBYB. Lanjut ke bumi. Nah, bumi. Ya ini menu swing kita ya kemarin. Kita beli di bawah 180 maksimal 180 ya bumi kemarin. Ya sudah cuan lumayan lah ya. Tinggal dikawal saja teman-teman. Ya karena ini masih uptrend ya kita sudah ambil di bawah 180. Resisten terdekat sekarang 192 sampai 200 itu resisten kuat. Kalau bisa break 200 hold akan kembali naik. Tapi kalau 200-nya nggak bisa break, ya saran saya di TP dulu ya karena bisa kembali turun ya. Support sekarang di 185, 184 lah ya untuk bumi. Oke nih masih oke masih uptrend. Dengan Anda naikkan trailing stop saja. Lanjut ke GDST. GDST masih uptrend ya, sama ya dia masih uptrend kok, masih uptrend. Batas aman di 220 kalau masih bertahan di atas 220, 224 masih oke. Resisten terdekat di 230 sampai 238. Ya maksimal 2442 lah itu resisten kuat untuk GDST. Ya, dia harus break di atas 236 baru oke sih, baru kembali lanjut naik ya untuk GDST. Kalau nggak bisa break ya dia cenderung kepentok bisa turun lagi ya. Tinggal teman-teman kawal saja ya kalau sudah cuan kan. Lanjut ke TAPG. TAPG. Tar, TAPG. Tidak oke. Bukan tidak oke ya. Masih di atas kok nih. Masih di atas. Selama tidak jebol 670 ya masih uptrend. Tapi kalau jebol 670 hati-hati bisa tes ke 660, 650. Ya apalagi kalau sampai jebol 650 sudah nggak oke. Tapi kalau sekarang masih masih oke lah ya. Kalau masih bertahan di atas 670 ya masih ada tanda-tanda dia kembali naik. Mungkin tes ke 700 itu resist kuat. Kalau bisa break 700 lanjut naik lah. Ya, intinya sekarang TAPG harus bertahan di atas 670 masih oke. Ya, karena masih di atas kok masih uptrend ya TAPG-nya. Lanjut ke Shido. Shido. Ya Shido ada tanda-tanda mau uptrend tapi belum confirm saja ya. Belum terkonfirmasi ya. Belum ada tanda-tanda konfirmasi uptrend. Ya bisa saja kepentok 720 turun lagi ya. Resist kuat 720 kalau bisa break oke lanjut. Tapi kalau nggak bisa break ya mungkin turun dulu. Tes lagi ke 690, 680. Ya hati-hati kalau dia nggak kuat di atas 690 ya cenderung akan kembali turun, kembali downtrend ya. Karena ini belum konfirmasi uptrend tapi ada tanda-tanda dia mau ke sana ya. Intinya dengan catatan dia harus bertahan paling tidak boleh jebol 670-nya. Ya, akan lebih bagus kalau bisa bertahan di atas 700. Itu lebih oke untuk Sido ya. Belum uptrend tapi mencoba kembali naik ya. Belum uptrend ya. Belum ada konfirmasi uptrend tapi dia sudah ada tanda-tanda naik ya. Ya, semoga bisa break di atas 720 sampai 740 itu oke untuk Sido. Lanjut ke KRI bukan terakhir ya, masih ada lagi. Masih ada Siko. KRI masih di atas kok ya selama tidak turun lebih dari 320 ya masih oke. Tapi kalau jebol 320 kemungkinan dia akan retest ke 300. Tapi kalau masih bertahan di atas 320, 330 ada tanda-tanda dia ya mungkin bisa ke 340 lah. Ya, ini sekarang titik krusial di 320 tidak boleh jebol. Kalau 320 jebol ya kemungkinan ke 300 ya. Posisinya masih di persimpangan atas untuk KRI resisten di 340, 350-an ya. Lanjut ke terakhir ya, Siko. Siko saham gorengan ya, guys. Ya wajar ya sudah naik tinggi dibanting ya ini saham gorengan jadi Anda harus tahu risikonya ya. Ya kemungkinan kalau ARB lagi mungkin bisa tes ke dua supportnya sih jauh sih 240. Ya kalau sampai jebol 240 ya hati-hati sudah tidak oke bisa balik ke 200 ya. Kalau 240-nya mantul ya masih oke. Kalau 240-nya mantul mungkin dia akan naik lagi ya bisa ke 260-an sampai 280-an ya. Tes gapnya di 284 ya. Sekitar 284 untuk gap Siko. Ya titik support uptrend di 240 ini titik krusial kalau 240 bertahan masih bisa mantul naik tapi kalau 240-nya turun kemungkinan bisa tes ke 220 sampai 200 ya posisinya masih di persimpangan atas untuk Siko tapi ini saham gorengan ya jadi Anda harus tahu resikonya
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kesehatannya selalu terjaga. Ya, jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapatkan dari Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.